Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali meskipun hanya sebatas jarak jauh. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk memahami apa yang akan kami sampaikan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar rahimakumullah, ya, kita akan sedikit berbagi untuk bagaimana sih caranya kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena tinggal beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan tamunya Allah Subhanahu wa taala, tamu yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Nah, mari kita sambut sebagaimana kita menyambut orang-orang yang besar. Seperti misalkan Bapak Lurah datang, atau Bapak Wali Kota datang, atau bahkan Bapak Presiden datang, kita menyambutnya dengan gembira dan dengan hal-hal yang luar biasa. Nah, bagaimanakah jika tamu ini adalah tamu agung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan? Ada beberapa tips yang saya pribadi akan berikan. Mungkin banyak sekali tips yang lain, tetapi ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini yang diberikan Allah kepada umat Nabiullah Muhammad SAW. Karena Ramadan ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabiullah Muhammad SAW. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, puasa Ramadan ini, insya Allah kita sudah hafal semua dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, jadi puasa itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita. Ya, hanya khusus bulan suci Ramadan itu hanya diberikan kepada umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tips atau trik bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Ya, yang pertama, niatkan dalam diri kita, ya, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu tergantung niat kita. Maka dari itu, amalan apapun jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat melaksanakannya akan terasa nyaman, terasa enak, ya. Dan nantinya akan kembali kepada kita. Apa itu? Pastinya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang melimpah, yang tidak kita sadari bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yuk perbarui niat kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kalau niat kita ingin dapat baju baru, ya iman-iman. Kalau kita bulan puasa niatnya supaya dapat THR, ya iman-iman. Maka dari itu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ini penting sekali. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan timbal balik dari apa yang sudah kita laksanakan itu luar biasa jadinya. Yang kedua, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama 11 bulan sebelum ini kita senantiasa lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat 5 waktu tapi ditunda-tunda. Tadarus jarang. Ya. Bahkan mungkin tidak pernah sama sekali kita tadarus. Kita tadarus hanya pada waktu bulan suci Ramadan saja, dan itu pun juga tidak pribadi.
Apa itu? Di masjid. Nah, kalau tadarus di masjid ya ada, ya tadarus, kalau tidak ada ya tidak tadarus lah. Ya, dan mungkin kemaksiatan apa yang kita lakukan sebelum atau selama 11 bulan lalu, ya kita benahi dan kita murnikan hati kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini yang penuh rahmat ini dengan bertaubat, memperbarui niat kita supaya ibadah Ramadan kita berjalan lancar, ya, tanpa halangan suatu apapun. Taubat adalah mengakui sepenuh hati bahwa kita adalah manusia lemah yang penuh dengan dosa. Makanya sebisa mungkin kita bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah berdoa. Ya. Kalau salah satu kebiasaan dari Nabiullah Muhammad SAW, beliau senantiasa berdoa, ya, dan bahkan memperbanyak doanya. Ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Itu yang salah satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian doa-doa apa lagi yang bisa kita sampaikan? Ya, memperbanyak sholat qiyamul lail, ya. Qiyamul lailnya kita perbanyak karena nanti berhubungan dengan kita bangun sahur. Ya, kalau kita tidak terbiasa bangun malam, ya nanti pada waktu dibangunkan bangun sahur agak kesulitan. Kemudian apa? Memperbanyak puasa sunnah. Ya, sebelum-sebelumnya ini ya. Sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kita sudah menyambut ini, ya kita perbaiki qiyamul lail kita. Ya, siapa tahu nanti dengan kita qiyamul lail itu kita bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah untuk dibangunkan pada waktu kita menjalankan sahur. Selanjutnya yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan tenang, hati kita akan tentram. Ya. Sering-sering kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk amalan yang utama dalam kita menyambut bulan suci Ramadan dan di saat kita melaksanakan puasa Ramadan. Nah, itu penting dan baik dan bagus. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yang artinya, ya Rasulullah, ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, ajaran-ajaran Islam telah banyak kepadaku, maka beritahukanlah aku sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, biarkanlah lisanmu basah dengan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan senantiasa dekat kepada kita. Ya, iman-iman, jikalau kita di bulan suci Ramadan nantinya atau pada waktu kita mau menyambut bulan suci Ramadan ini, kita lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan kegembiraan. Ya. Ibarat kita menunggu tamu agung yang akan datang, ya kita tunggu dengan penuh kecemasan. Kok tidak nyampe-nyampe, katanya jam 8, ini sudah jam 8 lebih, kok belum sampai-sampai. Kita cemas, jangan-jangan terjadi sesuatu di jalan, ya kan. Nah, setelah datang kelihatan, wah gembira kita, alhamdulillah, ternyata tidak ada apa-apa. Oh ternyata macet, oh ternyata isi bensin, oh ternyata ini. Nah, jadi kita gembira dengan apa yang sudah akan kita terima, yaitu apa? Bulan suci Ramadan. Itulah ibarat kita dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Tidak hanya bergembira, ya. Rasulullah pun memanjatkan doa, ya, pada saat datangnya bulan suci Ramadan. Ya. Doanya ini, Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallahu. Allah Maha Besar. Ya Allah,
tampakkanlah bulan sabit ini kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam, serta mendapatkan taufik untuk mendapatkan syariat yang engkau sukai dan ridhoi. Rabb kami dan Rabbmu, bulan sabit adalah Allah. Ya, maksudnya gimana? Di sini kita minta ridho sama Allah Subhanahu wa taala, ya, pada saat mendapati hilal, ya. Nah, nanti kita tidak perlu cari hilal. Nanti insya Allah hilal akan dicari oleh pemerintah sendiri. Jadi kita tinggal terima aja. Oh, alhamdulillah puasanya hari Selasa. Berarti malam Selasa kita melaksanakan taraweh. Nah, di sini insya Allah sahih, ya. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi, ya. Dan lain sebagainya, dilihat hitungannya, ya. Ada jilid 5 halaman 470, nomor 3451, Ad-Darimi jilid 1 halaman 336, atau dalam kitab Shahihut Tirmidzi, ya. Ibnu Hibban lihat Sahih Mawarizuz Zaman Zam'an, ya, dan doa wirid Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan lain sebagainya, pustaka Imam Asy-Syafi'i. Talamin rahimakumullah dan seluruh pendengar semuanya. Yang selanjutnya adalah kita perbanyak tadarus. Nah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, ya. Petunjuk bagi semua manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Itulah Al-Qur'an. Ya, kitab suci yang diturunkan saat bulan suci Ramadan. Maka alangkah ruginya kita jika kita tidak memanfaatkan momentum itu untuk memperbanyak tadarus, dan lebih bagus lagi setelah kita tadarus, kita baca, ya, kita pahami, ditambah kita memahami artinya, lebih-lebih lagi kita cari asbabun nuzulnya. Dan kalau kita sudah tahu asbabun nuzulnya, yuk kita cari tafsirnya. Nah, jadi bertahap, kita belajar itu bertahap. Minimal kita tadaruskan dulu, ya. Tadarus bisa kita lakukan dengan konsisten jika sebelum-sebelumnya juga kita konsisten dalam tadarus juga. Maksudnya gimana? Kalau sebelum Ramadan kita tidak pernah tadarus, ya nantinya selama bulan Ramadan pun juga jarang kita akan tadarus. Misalkan ibu-ibu, menyiapkan sahur, menyiapkan buka, ya, sampai lupa dengan Al-Quran, ya. Apalagi kalau sudah buka HP, ini semuanya, mau laki mau perempuan, lupa, ya. Apalagi malah TikTokan, ya, kemudian ngerumpi, gosip, gibah dan lain sebagainya. Itu akan terjadi karena kita sudah terbiasa. Tapi kalau kita terbiasa tadarus, ya insya Allah nanti waktu apapun insya Allah kita akan menyempatkan untuk tadarus, meskipun hanya 1 lembar, 2 lembar. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah suci Ramadan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kelancaran dan memberikan kekuatan iman sehingga kita bisa melaksanakan puasa yang insya Allah tinggal beberapa hari lagi kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya dan memberikan kita kemudahan atas apa yang akan kita laksanakan. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan, semoga bermanfaat bagi pendengarnya dan khususnya kepada saya pribadi, Yusuf Hanafi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami apa yang kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan, meskipun pemerintah sudah memperbolehkan kita untuk sholat secara berjamaah, tetapi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan untuk kesehatan kita pribadi dan umumnya kepada masyarakat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada kebenaran datang dari Allah dan bila ada kesalahan datang dari diri pribadi saya sendiri, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.